Sampaikanlah salam terbaik kepada saudaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang barusan kita baca bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwa ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Janganlah kamu memasuki rumah selain dari rumahmu sebelum meminta izin terlebih dahulu dan memberikan salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Surat An-Nur ayat ke-27. Inilah dalil pertama yang kemudian kita ketahui bahwa inilah yang kemudian dalam materi Ramadan ini kita kenal dengan afsus salam. Kita kenal dengan tata cara menyebarkan salam kepada sesama, di mana salam ini merupakan hal yang terbaik yang disampaikan daripada seseorang kepada orang lain. Bagaimana tidak, kalimat Assalamualaikum itu adalah sebuah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian semua. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bukan hanya ayat itu saja, tapi di ayat-ayat yang lain Allah pun memberitahukan kepada kita masih banyak yang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun menyampaikan kepada kita bahwa afsus salam, ya, kemudian sebarkan salam, berikanlah makanan, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasun niyam. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan salam, memberikan makanan kepada sesama, menyambungkan tali silaturahmi, sholat di tengah malam ketika manusia yang lain sedang tertidur, atau yang kita kenal dengan qiyamul lail. Ikhwatanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan salam, ini merupakan sunnah daripada Nabi dan para Rasul, di mana mereka selalu menyebarkan salam dan kebaikan kepada umat manusia. Materi ini materi pertama yang mungkin tersampaikan di acara Ramadan kita tahun ini. Ikhwatanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana para sahabat berperilaku tentang afsus salam ini? Tufail bin Ubay bin Ka'ab pernah datang kepada Abdullah bin Umar. Lalu keduanya pergi ke pasar. Ketika keduanya sampai di pasar, tidaklah Abdullah bin Umar menemui tukang dagang yang ada di situ, penjual yang ada di situ, kemudian orang-orang miskin yang ada di situ. Dan bagaimana yang dilakukan? Beliau selalu mengucapkan salam tanpa membeda-bedakan. Entah itu orang miskin, entah itu orang yang mungkin dikenal kaya, entah itu adalah orang-orang yang mungkin pemungut sampah sekalipun. Wallah nggak pernah membedakan para sahabat itu. Bukan karena menyebarkan salam itu bukan karena dia adalah orang yang kaya, sehingga ketika menyampaikan salam kemudian di salam tersebut dijawab dengan orang kaya. Tidak, tapi semuanya itu kemudian disebarkan. Mau ke orang miskin kita salam, mau ke orang kaya kita salam. Tidak membeda-bedakan, karena di sisi Allah adalah yang membedakan hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah hukum daripada afsus salam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mensunnahkan seseorang menyampaikan salam kepada orang lain, sementara menjawab salam itu adalah wajib. Ikhwatanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nanti dalam permasalahan menjawab salamnya pun ini ada adabnya. Jika seseorang itu kemudian mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab dengan yang lebih daripada apa yang diucapkan yang memberikan salam. Maka jawabannya adalah waalaikumsalam warahmatullah. Andaikan yang memberi salam itu lebih panjang lagi daripada itu, assalamualaikum warahmatullah, maka yang menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dan bagaimana kalau seandainya menjawab salamnya itu daripada orang yang mengucapkan salam secara lengkap, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka kewajiban kita pun adalah menjawab dengan kalimat yang sempurna lagi. Ikhwatanil kiram rahimani wa rahimakumullah, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan penuh dengan keberkahan, dan semoga apa yang disampaikan ini adalah pembelajaran bagi saya khususnya dan umumnya bagi hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam adab, nah ini dalam kondisi adab memberikan salam, ini yang pertama ada urutannya, urutan salam. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis itu menerangkan, yang pertama orang yang berkendaraan hendaknya memberi salam kepada yang sedang berjalan. Justru adalah yang membawa kendaraan yang memberikan salam kepada yang sedang berjalan, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, orang yang tidak bawa kendaraan kemudian harus bertanya kepada orang yang membawa kendaraan atau memberikan salam, tidak. Tapi yang membawa kendaraanlah yang kemudian yang pertama kali harus memberikan salam kepada yang sedang berjalan. Yang kedua, sedang berjalan. Yang kedua ini, jika kita sedang berjalan, maka hendaklah memberi salam kepada yang sedang duduk. Ini. Kemudian yang ketiga, rombongan yang sedikit hendaknya memberikan salam kepada orang yang rombongan lebih banyak. Misal, ada dua orang yang sedang berjalan bertemu dengan sekelompok orang, ya, yang sama-sama sedang berjalan juga, lebih daripada dua orang. Entah itu 4 orang, entah itu 6 orang, maka yang 2 orang inilah yang kemudian yang lebih duluan untuk mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Ikhwatanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah hendaknya yang lebih kecil atau yang usianya lebih kecil hendaklah memberi salam kepada yang lebih tua. Anak SD maka memberikan salam kepada kakaknya yang SMP. Anak SMP memberikan salam kepada anak SMA. Anak SMA memberikan salam kepada yang lebih tinggi daripada itu. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, begitu indah andai afsus salam ini dilaksanakan. Maka akan terlihat bagaimana kasih sayang dari yang kecil kepada yang besar, dan yang besar mengasihani kepada yang kecil. Kemudian yang berikutnya adalah mendahului salam. Adab dalam mendahului salam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan apa yang disampaikan oleh periwayatnya Abu Daud dan Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seutama-utamanya manusia adalah yang paling mendahului memberikan salam di mata Allah tentunya. Inilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau seandainya Rasulullah kemudian sedang berjalan dan di situ para sahabat sedang berkumpul, Rasulullah duluan yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Bahkan bukan hanya itu, bahkan kepada anak kecil saja yang sedang mengembala, kemudian Rasulullah mengucapkan assalamualaikum. Kemudian ditanya, ya gulam, ini dan itu segala macam. Ini luar biasa. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh terbaik kepada yang muda. Rasulullah memberikan contoh kepada yang lebih muda, kepada orang lain yang kemudian mungkin usianya di bawahnya.
Nah, menjawab setara atau lebih, ini adab yang ketiga. Menjawab setara atau lebih seperti yang tadi dikatakan. Bahwa ketika seseorang yang menyampaikan salam yang mungkin hanya sekedar assalamualaikum, maka waalaikumsalam warahmatullah. Dan mungkin ini bukan hanya dalam kondisi ucapan, tapi di dalam kondisi tulisan sekalipun, dalam WA misalkan ataupun SMS sama. Biasanya ada orang yang menyampaikan hanya sekedar assalamualaikum, maka jawabannya adalah lebih panjang dari itu. Ini adabnya. Maka jawabannya adalah waalaikumsalam warahmatullah. Jika yang menyampaikan salamnya sampai situ, maka lebih disempurnakan lagi. Bahkan mungkin kalau seandainya bahasa SMS dulu tahun 90-an, itu sampai mungkin SMS-nya supaya singkat hanya sekedar AWW, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya jawabnya jangan itu, bukan triple W, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bukan itu, tapi ditulis dengan sempurna. Ini merupakan sebuah adab daripada salam. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang keempat adabnya itu adalah dengan menjabat tangan. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencontohkan ketika mengucapkan salam kemudian menjabat tangan. Bahkan bukan hanya itu, tapi ta'anuk, ya, bukan cipika-cipiki, tapi ta'anuk. Ta'anuk itu adalah menyentuhkan leher kepada leher sahabatnya, kepada leher temannya. Ya tentunya ini adalah dengan sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, jangan sampai laki-laki terhadap perempuan. Ataupun sebaliknya perempuan terhadap laki-laki. Kemudian berwajah manis. Ya, berwajah manis, tidak bermuram durja, tidak kemudian menampakkan satu kesusahan gitu ya. Oh, ini lagi susah, jangan-jangan nanti yang disampaikan salamnya assalamualaikum, kemudian memelas, kemudian apa? Wah, ini langsung dicurigai nih. Wah, jangan-jangan mau pinjam uang ini, atau mungkin jangan-jangan ini mau apa gitu ya. Naudzubillah subhanallah, tapi berparas manis gitu ya, berwajah manis, dan kemudian apa? Menunjukkan kita ini bersahabat seperti itu. Hadirin hadirat iman rahimani wa rahimakumullah, dari sekian macam adab, mungkin ini yang keenam adalah tidak memalingkan wajah. Ketika ada orang yang menyampaikan salam kepada kita dengan kalimat assalamualaikum warahmatullah, dan kita jangan menjawab sambil memalingkan muka, waalaikumsalam, ataupun mungkin sambil nutup wajah, ataupun sambil langsung pakai helm gitu ya. Waalaikumsalam sambil pakai helm, sambil meninggalkan. Nauzubillah, ini nggak boleh ya, itu tidak beradab seperti itu. Hadirin hadirat iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saling berkirim salam. Oh, masya Allah, andai ini terjadi di antara kita, ini luar biasa. Makna daripada salam itu ternyata banyak. Yang pertama, salam itu merupakan sebuah doa. Maka yuk kita sama-sama untuk saling mengucapkan salam di antara kita, menyebarkan salam di antara kita, yang kecil ke yang besar memberikan contoh kepada yang kecil misalkan. Kemudian salam itu merupakan dasar iman dan juga ukhuwah. Beda kan rasanya kalau seandainya ada orang yang mengucapkan selamat pagi, jawabnya pagi gitu ya, pagi semangat, tetap aja, tapi beda rasanya di dalam hati ini ketika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum. Wah, ini luar biasa, terasanya juga lain gitu, enak di hatinya juga. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salam itu merupakan syiar universal. Ya, maka jangan sampai salam ini digantikan dengan yang lain. Tidak ada yang bisa menggantikan salam dengan kalimat good morning, good evening, dan lain sebagainya gitu ya. Sekalipun mungkin berpindah bahasa, selamat pagi, good morning, ataupun mungkin sabahul khair, ini tidak bisa menggantikan salam itu sendiri. Maka mari kita sama-sama menyebarkan salam, satu di antara yang lainnya juga sama. Mari kita sama-sama ketemu dengan saudara kita, ketemu dengan orang lain, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang terbaik di dalam adab Islam kita ini. Demikian barangkali, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
khusus bagi saya yang menyampaikannya dan umum bagi hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan materi salam ini bisa menjadikan kita mulia bukan hanya di mata manusia tapi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ala ihtimamikum wa simaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.